Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal ujian sekolah matematika kelas 9 SMP. Ini merupakan bagian 3. Jadi jangan lupa tonton bagian 1 dan 2-nya dulu ya, karena pada bagian 1 dan 2 sudah dijelaskan mengenai soal nomor 1-20. Nah, pada bagian 3 ini kita akan langsung mulai dari nomor 21. Sudah siap semua? Kita mulai ya. 21. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A berangkat ke arah timur di pelabuhan B sejauh 50 km. Kemudian berbelok ke selatan sejauh 120 km untuk menuju ke pelabuhan C. Jarak terdekat pelabuhan A ke pelabuhan C adalah... Nah, di sini dijelaskan arah-arah. Jadi adik-adik harus paham dulu arah mata angin ya. Di mana utara, di mana timur, di mana selatan, dan juga barat. Jika sudah paham, kita bisa menggambar permisalannya. Jadi awalnya, kapalnya berada di pelabuhan A. Dia bilang berangkat ke arah timur, berarti kita gambarkan ke kanan. Nah, disinilah kapal tersebut ada di pelabuhan B. Setelah itu, kapal akan berbelok ke selatan, jadi kita gambar garis ke bawah. Si kapal tadi akan berada di pelabuhan C. Kira-kira seperti ini gambarannya. Nah, yang ditanya adalah jarak terdekat. Jadi, jarak terdekat adalah AC. Jadi, jarak terdekat pelabuhan A ke pelabuhan C itu AC ya. Untuk pengerjaannya, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Adik-adik masih ingat Pitagoras tidak? Nah, kita gambarkan dulu ya. Ini rute yang dilalui oleh kapal tadi. Ini adalah titik A, pelabuhan A. Ini titik B, pelabuhan B. Dan ini jaraknya. Dari A ke B itu 50 km. Kemudian dari B ke C itu 120 km. Untuk mengetahui berapakah jarak AC, kita gunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras ini konsepnya sisi miring di sini adalah sisi terpanjang yaitu AC. Sisi miring kuadrat adalah panjang kuadrat dari kedua sisi lainnya. Jadi AC kuadrat adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jika sudah paham konsepnya, kita tinggal masukkan angkanya. AC kuadrat sama dengan 50 kuadrat ditambah 120 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 2500 ditambah 14400. AC kuadrat sama dengan 16900. Nah, untuk mengetahui nilai AC, di sini kan AC kuadrat, berarti harus kita akarkan. AC sama dengan akar dari 16.900. Hasilnya adalah 130. Jadi sekarang kita tahu jarak terdekat pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 130 km. Adik-adik tidak boleh lupa untuk rumus Pitagoras ini, karena biasanya pada ujian SMP ataupun SMA nanti akan selalu berhubungan dengan rumus Pitagoras. Konsepnya jangan lupa ya. Sisi miring kuadrat sama dengan, jadi yang sendirian adalah sisi miringnya. Oke? Sekarang 22. Luas bangun tersebut adalah, nah, di gambar ini kita melihat sebenarnya ini ada dua bangun ya. Ada dua bangun datar. Bangun 1 dan bangun 2. Bisa menebak kira-kira bangun apa ya? Bangun pertama ini merupakan segitiga. Sedangkan bangun yang kedua ini adalah persegi panjang. Nah, bangun 1 ini kita diberi clue bahwa panjang
salah satu sisinya itu adalah 13 dan yang di bawahnya 24. Adik-adik tahu 24 dari mana? Di sini kan sudah terlihat bahwa garis yang ada di panjang bangun 2 itu 16. Nah, sisi bawah si segitiga adalah 16 ditambah 4 yang di kanan dan 4 yang di kiri. 16 tambah 4 tambah 4 itu 24. Jadi kita tahu sisi alasnya si segitiga ini 24. Untuk mengetahui berapa luasnya, kita membutuhkan tinggi. Karena rumus dari luas segitiga adalah alas kali tinggi. Bagaimana cara mencari tingginya? Lagi dan lagi kita akan menggunakan konsep Pitagoras. Jadi, kita ambil segitiga siku-sikunya, setengah dari si alas tadi. Kalau tadi full alas itu 24, setengahnya berarti 24 dibagi 2, yaitu 12. Sisi miringnya 13, maka kita bisa mencari nilai T-nya. Ingat ya, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dua sisi lainnya yang dikuadratkan. Jadi, 13 kuadrat sama dengan T kuadrat tambah 12 kuadrat. 13 kuadrat ini 169, sedangkan 12 kuadrat 144. Kemudian 169 dikurang 144 sama dengan T kuadrat. Jadi kita bisa tahu bahwa nilai T kuadrat adalah 25. Untuk tahu nilai T, maka kita akarkan. T sama dengan akar 25, berarti T-nya 5. Setelah tahu nilai T-nya adalah 5, kita tinggal hitung. Luas bangun 1 atau luas si segitiga ini adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 24, tingginya 5 dibagi 2. 120 dikali 120 dibagi 2, yaitu 60. Sekarang kita sudah tahu bahwa luas si segitiga adalah 60. Sekarang kita hitung luas si persegi panjangnya. Untuk rumus, luas persegi panjang cukup sederhana, yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya 16, lebarnya 15. Maka hasilnya adalah 240. Sekarang kita sudah tahu luas bangun masing-masing. Jadi tinggal kita hitung luas totalnya. Luas total berarti luas bangun 1 ditambah luas bangun 2. 60 ditambah 240. Jadi luas totalnya adalah 300. Bagaimana? Sampai di sini, adik-adik sudah paham? Sekarang kita masuk soal 23. Sebuah taman bentuknya belah ketupat dengan panjang diagonal 18 dan 24. Di sekelilingnya akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang 5 meter dan biaya pemasangannya 150.000 untuk setiap lampu. Jadi 150.000 ini untuk satu lampu ya. Biaya pemasangan tiang lampu seluruhnya, berarti biaya total yang dia tanyakan. Bagaimana? Adik-adik kira-kira kebayang tidak? Kita harus bagaimana ya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu panjang sisi si belah ketupat ini. Untuk apa sih? Untuk mengetahui kelilingnya. Jadi, untuk menghitung luas sisi ini, kita lagi dan lagi akan menggunakan Pitagoras. Jadi, kita ambil dulu. Di bawahnya 18, tegaknya 24, sisi miringnya adalah S. Jadi, yang kita hitung adalah si S-nya. Sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Jadi S kuadrat adalah 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat. S kuadrat adalah 576 ditambah 324. S kuadratnya berarti 900. Untuk mengetahui S, diapakan? Kita akarkan. Jadi S sama dengan akar 900. Ketemulah S-nya ternyata 30. Sekarang kita sudah tahu, sisi belah ketupatnya ternyata 30. Jadi kita bisa menghitung keliling. Karena rumus keliling dari belah ketupat adalah 4 kali sisi. 4 dikali 30. Kelilingnya 120 meter.
Sudah tahu keliling, kita bisa tahu berapa jumlah lampu yang kita butuhkan. Jumlah lampu diketahui dengan membagi keliling dengan jarak. Kelilingnya 120 tadi ya. Nah, jarak pasang antar lampunya diceritakan di soal bahwa 5 meter. Jadi 120 dibagi 5, yaitu 24. Jadi kita akan membutuhkan 24 lampu untuk dipasang di sekeliling taman. Berapa sih biaya totalnya? Nah, kita tinggal kalikan jumlah lampu dikali biaya pasang satu lampu. Jadinya 24 dikali 150.000. Jadi kita membutuhkan biaya sekitar 3.600.000. Jangan lupa ya. Dalam segitiga KLM dan PQR diketahui sudut K50, sudut L28, sudut P102, dan Q28. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah, nah, untuk tahu kita harus bisa dulu membayangkan bagaimana kira-kira letak si K, L, dan M-nya di segitiga. Kira-kira gambar segitiganya begini ya, tidak sama persis, nggak masalah. Gambaran Miss Sinta dengan gambaran adik-adiknya jelas. Kedua, segitiga antara KLM dan PQR ini harus mirip, karena di sini dia segitiganya memiliki sisi-sisi yang bersesuaian. Sekarang kita tandain dulu, ada K, ada L, ada M. Diketahui K-nya 50, kemudian L-nya 28, lalu P-nya 102. P itu berarti yang di segitiga satunya lagi. Jika diketahui, tadi kan untuk segitiga pertama K-nya 50, kemudian L-nya 28, maka M pastilah 102. Kenapa? Karena satu segitiga jumlahnya 180. 180 dikurang 50 dikurang 28 itu adalah 102. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa M itu 102. Kemudian untuk segitiga yang kedua ada P, ada Q, dan juga ada R. Nah, dijelaskan bahwa P-nya itu 102. Jadi kita bisa tahu P-nya 102. Kemudian yang dia tanya sisi-sisi yang bersesuaian. K, L, M. Oh, di sini juga dijelaskan, jangan lupa Q-nya 28 ya. Nah, maka sekarang kita sudah bisa langsung tahu bahwa ternyata K sama dengan R, M sama dengan P, L sama dengan Q. Jadi, KL itu sama dengan QR. LM sama dengan PQ. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Perhatikan gambar. Sebuah lukisan ditempelkan pada sebuah karton. Di bagian kiri, kanan, dan atas lukisan terdapat sisa karton 10 cm. Jika lukisan dan karton sebangun, maka luas lukisan adalah Jadi kira-kira seperti yang di bawah ini ya, ada karton dan juga ada lukisan. Bisa kita bagi dua untuk mempermudah membandingkannya. Ini adalah kartonnya dan ini adalah lukisannya. Untuk karton telah diberitahu bahwa sisinya adalah 100 dan 105. Kemudian diberitahu clue bahwa terdapat sisa 10 di kiri, 10 di kanan, 10 di atas. Di bawah belum tahu, jadi di bawah kita lambangkan dengan X. Nah, dari sisa ini kita bisa tahu bahwa sisi atas lukisan berarti 100 dikurang 10 yang di kiri, dikurang 10 yang di kanan, berarti ada 80.
Kemudian untuk panjangnya, panjang sebelah kanannya kan 105, berarti kita kurang 10, kita kurang X. Jadinya 95 dikurang X. Nah, di sini kita sudah tahu. Berarti yang bersesuaian adalah 100 dengan 80, 105 dengan 95 kurang X. Jika sudah dibuat dalam bentuk perbandingan seperti ini, tinggal kita hitung. 100 sama 80 bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 20, jadi 5/4. Untuk mempermudah penghitungan kita. Jika sudah, tinggal kita kali silang. 5 dikali 95 kurang X sama dengan 4 dikali 105. 5 kali 95 itu 475. 5 dikali X itu min 5X. 4 dikali 105 adalah 420. Maka 475 dikurang 420 sama dengan 5X. Kita kumpulkan angka dengan angka dan kita pisahkan yang ada variabel X-nya. Jadi 55 sama dengan 5X. X 55 dibagi 5. Jadi X-nya 11. Jadi kita tahu yang di bagian bawah itu ternyata 11. Jadi panjangnya ternyata 95 kurang 11 yaitu 84. Untuk tahu luas lukisan berarti kita tinggal kalikan. Luas lukisan sama dengan panjang kali lebarnya, yaitu 80 dikali 84. Ingat ya, di sini satuannya masih cm. 80 dikali 84 adalah 6.720 cm persegi. Untuk opsi ABCD, dia dalam bentuk meter persegi. Berarti harus kita ubah ke dalam bentuk meter. 6.720 cm persegi, jika kita ubah ke meter persegi, hasilnya adalah 0,672. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Diketahui BC sama dengan CD. Segitiga CDA dan juga segitiga CBE ini kongruen. Kalau kongruen berarti sama persis ya, bentuknya sama, kemudian besar sudutnya sama, panjang semua sisinya sama. Nah, kenapa dia kongruen? Karena memenuhi syarat. Oke, sekarang kita bagi dulu jadi dua segitiga. Ada segitiga CDA dan juga ada segitiga CBE. Nih kembar ya, kembar persis yang namanya kongruen itu. Nah, di sini kita sudah diberi clue tadi bahwa BC sama panjangnya dengan CD. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa syarat yang terpenuhi adalah yang di bagian yang Misita lingkari ini. Sudut D itu pasti sama dengan sudut B karena itu siku-siku ya, siku-siku berarti pasti 90. Kemudian sudut C yang ada di segitiga pertama dengan C yang di segitiga kedua pasti sama karena sama-sama sudut C. Nah, berarti syaratnya adalah sudut D, sisi CD, dan juga sudut C. Jadi jawabannya adalah sudut, sisi, sudut D. 27. Sebuah segitiga PQR diketahui sudut P-nya 3x tambah 30 derajat. Sudut Q 2x kurang 5 dan R 4x kurang 25. Jenis segitiga ABC adalah, nah, di sini dia bilang ditinjau dari besar sudut ya. Jadi jika ditinjau dari besar sudut, jenis segitiga itu ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, dan ada juga segitiga siku-siku. Lancip ini syaratnya semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan untuk tumpul, dia memiliki salah satu sudut yang lebih dari 90. Nah, untuk segitiga siku-siku, wajib memiliki salah satu sudut 90. Sekarang kita bisa coba dulu hitung kira-kira besar masing-masing sudut ini berapa ya? Tahu tidak caranya? Caranya sudut P kita tambahkan dengan Q dan R. Satu segitiga itu
Maksimal sudutnya adalah 180, pasti 180. Lalu kita hitung 3x tambah 30 ditambah 2x kurang 5 ditambah 4x kurang 25. Harus 180. Untuk mempermudah penghitungan, x kita kumpulkan dengan x. 3x tambah 2x tambah 4x sama ditambah 30 kurang 5 kurang 25. Jadinya 9x, karena 30 kurang 5 kurang 25 ini 0. 9x sama dengan 180. Jadi x-nya adalah 180 dibagi 9. Ketemulah x-nya 20. Sudah tahu nilai x, kita hitung sekarang masing-masing sudutnya. Sudut P 3x tambah 30, berarti 3 dikali 20 tambah 30. Ingat ya titik di sini untuk melambangkan kali, agar adik-adik tidak bingung membedakan mana yang kali, mana yang x. Jadi Miss Sinta lambangkan dengan titik. 3 kali 20 itu 60, 60 tambah 30, 90. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa langsung tahu jawabannya ya, karena dia memiliki salah satu sudut 90. Jadi jawabannya pasti siku-siku. Tapi untuk memastikan lagi, kita hitung sudut Q dan juga sudut R. Sudut Q-nya 20 kurang 5 berarti 35, dan sudut R 4 kali 20 dikurang 25 itu 55. Jadi sudah ketahuan ya, ditinjau dari besar sudutnya, jenis segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. 28. Besar penyiku sudut ABD adalah, nah, di sini kita diberitahu bahwa ABD dan CBD ini membentuk sudut 90 derajat. Jadi ABD tambah CBD pasti 90. X ditambah 28 ditambah 3x kurang 10 adalah 90. Jadinya 4x ditambah 18 90. 4x sama dengan 90 kurang 18. 4x sama dengan 72. X sama dengan 72 dibagi 4, maka x adalah 18. Ini kita sudah tahu nilai x-nya. Yang dia tanya, penyiku sudut ABD. Ingat, penyiku sudut ABD bukan sudut ABD yang dia tanyakan, tapi pasangannya agar terbentuk siku-siku. Jadi penyiku ABD adalah temannya, yaitu si sudut CBD. Sudut CBD ini 3x kurang 10, berarti 3 dikali 18 dikurang 10. 54 dikurang 10 yaitu 44. Maka jawaban yang tepat adalah B. 29. Titik O adalah pusat lingkaran dan panjang busur MN adalah 48 cm. Panjang busur KL adalah, di sini kita harus tahu bahwa sudut pusat dibagi dengan panjang busur bisa kita bandingkan. Jadi sudut dibagi KL sama dengan sudut dibagi MN. Sudut yang ada di busur KL itu 50. Jadi 50 per KL sama dengan 120 per MN, atau MN-nya 48 kita masukkan. Jika sudah, kita kali silang. Atas kali bawah, bawah kali atas. Jadi 50 kali 48 sama dengan KL kali 120. 50 kali 48 ini 2400 sama dengan KL dikali 120. 2400 dibagi 120 adalah 20. Jadi kita tahu bahwa panjang busur KL adalah 20. Sekarang kita masuk soal yang terakhir. Titik O adalah pusat lingkaran dan besar sudut OQR sama dengan 40 derajat. Besar sudut QSR adalah, nah di sini kita sudah dikasih tahu clue ya, bahwa ternyata OQ dengan OR ini
adalah segitiga sama kaki, jadi pasti panjangnya sama. Karena QOR segitiga sama kaki, maka sudut OQR dengan sudut ORQ itu pasti sama, yaitu 40 derajat. Nah, QOR bisa kita dapatkan 180 dikurang OQR dan ORQ. Karena ingat, segitiga itu jumlah sudutnya 180. Sekarang kita tinggal hitung, 180 kurang 40 kurang 40 yaitu 100. Kita sudah tahu bahwa QOR itu 100. Bisa kita hitung QSR? Bisa. Dengan cara, QSR ini kan sudut keliling. Sudut keliling merupakan setengah dari sudut pusat. Syaratnya menghadap busur yang sama. Di sini kan busurnya sama ya, sama-sama ada di Q dan R. Jadi kakinya sama-sama ada di Q dan R. Maka sudut kelilingnya si QSR ini adalah setengah dari QOR. QSR berarti setengah dari 100. QSR berarti 50 derajat. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham? Kita sudah menyelesaikan nomor 21 sampai 30. Latihan soal ujian sekolah matematika kelas 9 SMP ini kita bagi jadi beberapa bagian ya. Nah, bagian 1 dan 2 sudah di video sebelumnya. Video ini bagian 3 dan jangan lupa untuk ikuti bagian keempat untuk mendapatkan pembahasan nomor 31 sampai 40-nya ya. Terima kasih adik-adik sudah belajar bareng Miss Sinta. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa komen di kolom. Jangan lupa like dan juga subscribe. Nyalakan loncengnya untuk tahu jika Miss Sinta upload video baru, karena akan ada banyak pembahasan pelajaran lainnya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi adik-adik.